Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfikran Nazar akan menjelaskan kepada kalian apa itu RAM dan jenis-jenisnya. Nah, yang paling pertama kalian harus tahu RAM itu apa. Nah, RAM atau memori merupakan peranti untuk tempat menyimpan data yang diakses oleh prosesor, CPU, atau Central Processing Unit. Data yang ada di dalam RAM boleh diakses secara rawak dengan kelajuan yang sama, sehingga disebut random. Data yang tersimpan di RAM bersifat sementara karena hanya akan ada jika ada listrik atau saat komputer menyala, dan akan hilang jika komputer mati. Jadi RAM itu membutuhkan listrik untuk bisa berjalan. Selanjutnya saya akan jelaskan struktur daripada RAM. RAM memiliki bagian utama seperti ini: memori not script, memory clip, circuit board, RAM call contact, not for putting it on slot the right way, memory slot motherboard diagram, memory attention clip, memory alignment nodes. Memory nodes for clip adalah sebuah modul pada memori RAM yang dirancang untuk memastikan pemasangan yang benar pada motherboard komputer. Nah, fungsi utama dari nodes pada modul memori adalah sebagai panduan fisik yang memastikan modul memori hanya dapat dipasang dengan orientasi yang benar ke dalam slot memori pada motherboard. Nodes ini memiliki bentuk yang posisi yang unik sehingga hanya memungkinkan modul memori yang disimpan dengan cara tertentu saja. Hal ini mencegah pemasangan yang salah yang dapat merusak modul memori atau motherboard. Dengan adanya nodes ini, pengguna dapat dengan mudah memasang modul memori tanpa khawatir tentang orientasi yang salah. Ini membantu dalam memastikan koneksi yang tepat antara modul memori dan motherboard, yang sangat penting untuk kinerja sistem yang optimal. Selanjutnya, memory chips. Memory chips adalah sistem komputer dan perangkat elektronik penting untuk menyimpan dan mengakses data dengan efisien. Memory chips seperti RAM dan ROM memberikan kemampuan untuk menyimpan data sementara dan persisten, memungkinkan sistem untuk menjalankan program tugas-tugas dengan lancar. Fungsi-fungsi tambahan seperti buffering, caching, bootstrapping juga diperoleh dari memory chips yang membantu meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Dengan memory chips yang tepat dan efisien, sistem dapat memenuhi kebutuhan komputasi modern dengan baik. Yang ketiga, circuit board. Circuit board pada ROM berperan vital untuk menyediakan tempat pemasangan chips memori serta menjalankan jalur-jalur kontak listrik antara chips memori dan seluruh memori motherboard, memungkinkan transfer data yang cepat antara RAM dan prosesor komputer. Selain itu, dengan adanya penanda fisik seperti nodes, circuit board memastikan pemasangan yang benar dalam slot memori motherboard, mencegah kemungkinan pemasangan yang salah yang dapat merusak modul RAM atau motherboard. Melalui konektor eksternal, circuit board juga memfasilitasi hubungan dengan motherboard dan komponen lainnya, sementara juga bertanggung jawab pada pemrosesan sinyal dalam modul RAM untuk memastikan kinerja yang optimal dalam menyimpan dan mengakses data. Selanjutnya ada RAM nodes contact, nodes for putting it on slot the right way. Nah, jadi ini yang menurut saya itu memori alignment node itu adalah untuk penghubung elektrik ke dalam memori chip sehingga elektrik dapat masuk ke dalam RAM. Yang pertama itu adalah PCB Central Circuit Board yang dijelaskan tadi. Nah, PCB sendiri ada yang ini ya, PCB. PCB itu berfungsi adalah papan yang tersusun atas beberapa layar. Pada setiap lapisan layar terpasang jalur atau sirkuit yang mengalirkan daya elektrik maupun sebagai tempat penyaluran daya. Yang kedua adalah kontak point. Nah, kontak point itu yang mana nih? Nah, kontak point itu yang di sini ya.
itu berfungsi bagian RAM berfungsi sebagai konektor ke motherboard, terdiri atas beberapa titik dan dibatasi oleh satu atau dua lekukan yang disebut dengan nodes. Nah, fungsi RAM itu banyak macamnya. Yang pertama itu adalah untuk mempercepat pemrosesan data pada komputer. Jadi semakin besar yang dimiliki, semakin cepat komputer pula. Yang kedua, selain itu RAM berfungsi sebagai media penyimpanan di saat komputer laptop dalam keadaan on. Nah, apabila laptop atau komputer dimatikan, maka data yang tersimpan dalam RAM akan hilang dan terhapus. Yang ketiga adalah misalkan ketika Anda mengklik dokumen atau Microsoft Word, kemudian Anda tutup tanpa menyimpan terlebih dahulu data yang ada buat akan tersimpan di memori RAM. Dengan begitu Anda dapat membuka dokumen tersebut melalui histori terakhir dalam Microsoft Word tadi. Nah, yang selanjutnya adalah jenis-jenis RAM. Nah, yang pertama adalah DRAM, Dynamic Random Access Memory. DRAM, Dynamic Random Access Memory, yang merupakan memori semikonduktор yang memerlukan kapasitor sebagai tumpuan untuk menyegarkan data yang ada di dalamnya. RAM ini memiliki kecepatan yang tinggi dari EDORAM, namun lebih rendah dibandingkan SRAM. Dan strukturnya DRAM hanya memerlukan satu transistor dengan kapasitor berbit sehingga memiliki kepadatan yang sangat tinggi. DRAM mempunyai frekuensi yang bervariasi yaitu 4,77 MHz hingga 40 MHz. Nah, DRAM ini atau Dynamic Random Access Memory bekerja dengan menyimpan data dalam bentuk muatan listrik di dalam kapasitor kecil yang tersusun dalam sel-sel memori. Setiap sel memori terdiri dari sebuah kapasitor untuk menyimpan muatan listrik dan sebuah transistor untuk berfungsi sebagai switch untuk mengontrol akses ke sel-sel tersebut. Ketika CPU atau perangkat lain memerlukan akses ke data yang disimpan dalam DRAM, permintaan tersebut dikirim ke controller memori. Controller memori kemudian mengaktifkan transistor pada sel-sel memori yang sesuai, memungkinkan muatan listrik untuk mengalir ke dalam atau keluar dari kapasitor yang mewakili data yang tersimpan. Proses-proses pembacaan dan melibatkan pembacaan muatan listrik dari kapasitor dan proses penulisan dan melibatkan pengisian dan pengosongan kapasitor. Namun karena muatan listrik dalam kapasitor dapat bocor seiring waktu, DRAM memerlukan proses yang refresh berkala di mana data dari stasiun memori dibaca kembali dan muatan listriknya diperbarui untuk mempertahankan data yang disimpan. Ini diperlukan secara otomatis untuk kontroler memori waktu sangat singkat. Meskipun DRAM memiliki latensi yang relatif tinggi, ia tetap banyak digunakan dalam sistem komputer karena keuntungan biaya dan kapasitas penyimpanan yang besar. Yang kedua adalah SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory. SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory, adalah jenis RAM yang memerlukan kelanjutan dari DRAM namun telah disinkronisasi oleh clock system dalam memiliki kecepatan lebih tinggi daripada DRAM, sesuai untuk sistem dengan bus yang memiliki kecepatan sampai 100 MHz. Nah, jadi SDRAM itu adalah jenis memori bekerja secara sinkron dengan clock sistem komputer. Cara kerjanya mirip dengan DRAM konvensional, namun SDRAM memiliki fitur tambahan, yaitu sinkronisasi dengan clock system yang memungkinkan akses data lebih cepat. SDRAM menggunakan siklus clock yang mengatur kapan data dapat diakses dan ditransfer, sehingga memungkinkan operasi dibaca atau ditulis secara efisien. Selain itu, SDRAM memiliki mode burst yang memungkinkan pengiriman data berturut-turut tanpa memerlukan siklus tambahan pada setiap akses. Ini membuat SDRAM lebih efisien dan mentransfer data dengan jumlah besar. Dengan demikian, SDRAM dapat menjadi pilihan utama untuk memori sistem pada sistem komputer modern karena kinerja lebih baik dan kompatibilitas dengan arsitektur sistem yang lebih baru. Selanjutnya, RDRAM, Rambus Dynamic Random Access Memory. RAM jenis ini memiliki kecepatan yang sangat tinggi, pertama kali digunakan untuk komputer dengan prosesor Pentium 4. Slot memori RDRAM adalah 184 bin. Bentuk RDRAM adalah Read Inline Memory Module RAM, memiliki kecepatan hingga 800 MHz.
Nah, RDRAM adalah jenis memori yang bekerja dengan menggabungkan teknologi serangkaian bus yang dikembangkan oleh Rambus Init. Selama operasi RDRAM menggunakan serangkaian bus paralel disebut dengan channels untuk mentransfer data antara RAM dan chipset. Keunikan RDRAM terletak pada pendekatan serangkaian bus yang memiliki kemungkinan transfer data yang sangat cepat dengan kecepatan clock yang tinggi. Setiap siklus clock yang memungkinkan transfer data lebih besar daripada RDRAM konvensional. Namun, RDRAM juga memiliki latensi relatif tinggi dengan biaya produksi yang lebih mahal dibandingkan DRAM lainnya, sehingga penggunaannya tidak sepopuler DRAM tradisional. Selanjutnya ada SRAM, Static Random Access Memory. SRAM Static Random Access Memory adalah jenis RAM yang terbuat dari semacam semikonduktor yang tidak memerlukan kapasitor dan tidak memerlukan penyegaran secara berkala sehingga lebih cepat. Namun SRAM memiliki kelemahan ialah kos produksinya mahal sehingga hanya tersedia dalam kapasitas kecil dan menangani bagian yang benar-benar penting. Yang kesekian adalah EDORAM Extended Data on Random Access Memory. RAM jenis ini memiliki kemampuan lebih cepat dalam membaca dan mentransfer data dibandingkan dengan RAM biasa. Slot memori EDORAM adalah 72 pin dengan bentuk EDORAM yang lebih panjang daripada RAM, yaitu bentuk Single Inline Memory Module SIM memiliki kecepatan lebih dari 66 MHz. Selanjutnya FVM DRAM First Pack Mode DRAM. VPM First Pack Mode DRAM adalah merupakan bentuk asli dari DRAM. Laju transfer maksimum untuk CSL2 mendekati 172 MB. Menggunakan siklus fiber kejadian dengan frekuensi 16 MHz hingga 66 MHz dengan access time sekitar 50 nanosecond. Selanjutnya adalah DDR SDRAM Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory. RAM jenis ini memiliki kecepatan sangat tinggi dengan mengandalkan kecepatan SDRAM dan merupakan RAM yang banyak beredar saat ini. Jenis pengkonsumsi sedikit power listrik. Slot memori untuk SDRAM adalah 184 pin, bentuknya adalah RIMM. Selanjutnya adalah VPM DRAM First Pack Mode DRAM. VRAM DRAM First Pack Mode DRAM adalah maksudnya adalah DDR Double Data Rate. DDR adalah RAM generasi 1 memori yang dimulai menggunakan teknologi double clock cycle yang berbeda dengan SDR Single Data Rate. RAM hanya mampu memerlukan single clock cycle. RAM DRAM mampu mentransfer data 2 kali lebih cepat. Yang kedua adalah DRAM. Ini adalah beberapa jenis RAM. DDR200 memiliki clock speed 100 MHz, DDR3 memiliki clock speed 133 MHz, DDR33 memiliki clock speed 166 MHz, dan DDR400 memiliki clock speed 200 MHz. Frekuensi transfer yang bisa dihasilkan di DDR1 hanya antara 200 sampai 400 MHz. SDRAM versi 1 dikembangkan sejak 1996 sampai 2000. DDR2 memiliki clock cycle 2 kali lebih banyak, artinya kemampuannya 2 kali lebih cepat dibanding dengan DDR1. Memori clocknya terentang dari 100 MHz sampai 266 MHz. Jenis DDR2 memiliki nama standar DDR2400, DDR2533, DDR2667, DDR2800, DDR160. Frekuensi transfernya antara 400 sampai 166 MHz. DDR3, sementara DDR3 adalah dari segi memori clocknya tidak jauh dengan DDR2, yaitu 100 MHz sampai 200 MHz. Bedanya terletak dalam frekuensi transfer lebih tinggi, yaitu mencapai 2133 MHz. DDR2 maksimal hanya sampai 166 MHz, 1166 MHz dengan voltasenya lebih hemat, yaitu 1,5 MV. DDR memiliki voltase 1,8 MV dan DDR1 dengan DDR4
Dalam komputer DDR4 SDRAM, singkatan untuk tipe data double rate random access memory adalah jenis dynamic access memory dengan interface bandwidth yang tinggi, diharapkan akan dirilis ke pasar pada tahun 2012. Ini adalah satu dari beberapa varian daripada DRAM yang telah digunakan sejak 1970-an. Itu tidak kompatibel dengan semua jenis RAM karena tegangan sinyal yang berbeda antar muka fisik dan faktor-faktor lainnya. Memori DDR4 diklaim sebagai generasi terbaru dan memiliki tingkat kecepatan RAID 200,3 422 MT second, di mana yang kita ketahui sekarang masih teknologi DDR3 itu dengan perbedaan DDR2 dan DDR3 itu terletak pada banyaknya chip memori. Kalau DDR3 itu mungkin letak daripada alignment memorinya. Kalau yang DDR3 itu yang lebih kiri, selanjutnya DDR dan DDR2 itu terletak di tengah. Mungkin itu aja. Selanjutnya adalah SODIMM, Small Outline Dual Lane Memory. SODIMM Small Outline Dual Lane Memory adalah jenis memori digunakan pada perangkat notebook. Bentuk fisiknya kira-kira setengah dari besar DDR biasa, sehingga dapat lebih menghemat ruang. Tentunya sangat berharga pada perangkat mobile seperti notebook. Perkembangan regenerasi SODIMM biasanya sejalan dengan perkembangan RAM komputer desktop. Ketika DDR3 SDRAM diluncurkan di pasar, DDR3 SODIMM juga ikut diluncurkan. Modul tersebut menggunakan slot memori 204 pin. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.